Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, kali ini kita lanjutkan tutorial 3 di fisika dasar 1A di ITB. Bagian soal B, oke, nomor 8 dan 9. Saya langsung saja dua soal karena cukup mudah teman-teman. Oke, kita coba saja bahas satu persatu. Oke, mulai dari nomor 8 dulu ya. Oke. Pada saat tertentu, objek seperti partikel dikenai gaya F. Nah, ini gayanya, oke. Saat kecepatan. Nah, ini saat kecepatan berarti kecepatan sesaatnya ini, teman-teman. 2i min 4k meter sekon per sekon. Berapa kecepatan sesaat saat objek dikenai oleh gaya tersebut? Nomor A ini sebenarnya agak cukup mudah sebenarnya. Kalau ditanya berapa kecepatan sesaat, nilainya ini, teman-teman. Tapi kalau ditanya berapa besar kecepatan sesaat, nah teman-teman ini dimutlakin ya. Jadi kalau ditanya kecepatan sesaatnya saja mah teman-teman tulis aja langsung kecepatan itu, berarti V adalah 2i min 4k ya meter per sekon. Tapi kalau ditanya besar kecepatan, berarti teman-teman mutlakin ya. Berarti dia lajunya besarnya saja. Berarti 2 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan. Karena sumbu J nya nggak ada, berarti cuma I sama K aja kuadratkan. Berarti tinggal akar 4 ditambah 16 ya, jadi akar 20. Oke, akar 20 itu sekitar 4,47 atau 4,5 teman-teman. Jadi lajunya itu adalah 4,5 meter per sekon. Itu lajunya teman-teman. Oke, kemudian nomor B. Di waktu lain kecepatan hanya terdiri dari komponen Y, oke. Komponen Y, oke. Jika gaya tidak berubah, gayanya artinya konstan teman-teman, tidak berubah, oke. Dan daya sesaat adalah minus 12 volt. Berapa kecepatan objek tersebut? Di sini ada daya teman-teman. Teman-teman masih ingat definisi daya? Daya adalah perubahan laju ya, laju perubahan dari kerja usaha gitu ya. Jadi W per T. Nah seperti ini. Jadi dia itu daya itu adalah laju. Laju itu seberapa cepat sih usaha bekerja. Oke, kerjanya. Oke. Nah kalau saya ambil sebagian kecil, berarti saya ambil dw ya. Dw per dt gitu kan. Nah itu kan. Nah teman-teman buka definisi W itu sendiri. W itu adalah, oke, D per dt dulu. W itu apa? W itu adalah F dikali misalkan dia geraknya ke arah X, ke sumbu X ya. Di sini nggak ada. Oke. Umum aja dulu ya. F dikali ds misalnya. Nah, gitu kan. Nah, jadi teman-teman langsung D per dt. Oke. Perkalian dot menjadi sudut, menghasilkan sudut ya. Berarti F dotnya nggak ada, jadi langsung F dikali S cos theta. Nah gitu teman-teman. Oke. Nah saya ambil sebagian kecil, jadi yang diturunkannya S nya, karena yang berubah-berubah S, F nya konstan kan, sama sudutnya konstan teman-teman. Jadi F cos theta nya saya keluarin. Nah jadi tinggal ds per dt. ds per dt. Nah ini tidak lain adalah gaya dikali cos theta dikali ds per dt itu apa teman-teman? Kecepatan ya. Nah, gitu. Nah, tetapi di sini dia inginnya ada vektor arah komponen y si kecepatannya nih. Oke. Nah, berarti ini itu bisa saya tulis ulang teman-teman. P itu adalah perkalian dari vektor f dot vektor kecepatan. Karena kan f sama v dikaliin menghasilkan cos, berarti menghasilkan perkalian dot teman-teman. Oke. Nah, berarti kita langsung bisa jawab, berarti dayanya udah ada nih. Kesini lah ya. Dayanya adalah min 12 teman-teman. Watt sama dengan F. Nah, F-nya berapa? F-nya terus dulu F teman-teman. F dot. Nah, V di sini dia ada hanya arah Y-nya saja teman-teman. Berarti V di sini komponen Y saja teman-teman. Nah, ingat teman-teman, ini hasilnya skalar.
Kalau sekarang berarti ini vektor dot vektor. Nah, kalau menghasilkan perkalian dot itu menghasilkan yang nilainya satu adalah yang sejenis ya. Misalkan i dot i sama dengan 1 ada nilainya. Kalau i dot berlawanan itu sama dengan 0, i berlainan maksudnya. Kalau i dot k juga sama 0 ya. 0. Nah, y arahnya ke sumbu y, ke sumbu j topi vektor satuannya. J topi. Nah, berarti si f-nya harus yang arah sumbu y juga. Ini harus yang arah sumbu j juga. Biar menghasilkan suatu angka, enggak 0 gitu. Nah, berarti kira-kira f yang arahnya sumbu y mana? Nah, ini minus 2 teman-teman. Jadi nanti minus 12 sama dengan minus 2j topi dot vy j topi. Nah, teman-teman bisa menebak hasilnya vy-nya. Min 2 dikali berapa hasilnya min 12. Pasti 6 ya teman-teman. Jadi vy-nya adalah 6 j topi meter per sekon. Nah, ini teman-teman udah nemu nih. Jadi untuk menjawab nomor 8 sangat mudah sekali dan sangat cepat. Oke, kita lanjut ke nomor 9 karena ini mudah, jadi saya langsung gabung saja. Sebuah objek 2 kilo dipercepat konstan. Nah, jadi kata-kata nomor 9 itu percepatannya konstan. A-nya konstan. Jadi teman-teman harus ingat. Percepatannya konstan berarti rumus-rumus GLBB boleh berlaku ya. Kecepatan GLBB dalam suatu arah sumbu X misalnya. Ini arah sumbu X kan. Oke. Menghasilkan kecepatan 10 meter dalam 3 sekon. Berarti itu adalah V-nya, V akhirnya 10 dalam waktu T-nya 3 detik. Nah, berarti kecepatan awalnya nggak ada teman-teman, 0. Oke. Nomor A, dalam rentang 3 detik berapa usaha yang telah dikenai oleh objek oleh gaya yang mempercepatnya? Nomor A, usaha adalah F dikali delta X. Delta X aja karena dia satu arah sumbu ya. Ya. Oke, arah sumbu X aja karena memudahkan. Ini satu dimensi teman-teman. Kalau 2 dimensi harusnya ada I dan J ya, ada arah 2 arahnya. Nah, berarti F-nya apa? M dikali A teman-teman. Delta X-nya saya tulis dulu delta X. Nah, teman-teman M-nya ada, percepatannya nggak ada, delta X-nya juga nggak ada. Oke, yang ada hanya V sama T. Oke, nah teman-teman kita cari dari GLBB ya teman-teman. Oke, yang nomor 8 saya hapus karena teman-teman sudah ada jawabannya atau sudah dibahas. Oke, jadi saya langsung nomor nomor 9 di sini untuk menjabarkan nilai nilai A sama delta X. Rumus GLBB ada seperti ini teman-teman. V sama dengan V0 plus AT boleh kan karena percepatannya konstan. Berarti V-nya ada, V0-nya nggak ada, AT. Nah, berarti nilai A-nya adalah V per T teman-teman. Oke. Nah, berarti saya masukkan A-nya V per T. Berarti M dalam kurung V per T kali delta X. Oke, teman-teman bisa masukin angkanya. M-nya berapa? 2 gitu. V-nya berapa? 10 per 3 gitu kan. Oke, sekarang delta X. Delta X teman-teman jika teman-teman buka beberapa buku sumber ya, Halliday, Tipler atau Young atau Giancoli gitu. Nanti ada bahwa delta X itu perubahan posisi itu boleh digunakan dengan V rata-rata dikali waktunya. Boleh seperti ini. Nah, V rata-rata itu udah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya. Mencari V rata-rata itu kan ini teman-teman kayak mencari data gitu ya. V1 tambah V2 dibagi 2 gitu kan. Itu kalau V rata-rata. V1 nya adalah V0 teman-teman, V awal. Karena kita punya 2 kecepatan, V2 V akhir per 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi masukin ke sini. Jadi saya nemu V0 ditambah V per 2 kali T. Oke, V0 nya nggak ada, jadi langsung gini ya. Nah, ini delta X nya. Yaudah teman-teman masukin ke sana. Berarti Pi per 2 T, Pi per 2 dikali T. Yaudah masukin lagi.
2 10/3. Nah V nya 10 kan, 10/2. Oke, T nya berapa? 3. Nah gitu. Atau kalau mau teman-teman tetap kayak gini, nah ini kan sebenarnya enak, 3 coret, 2 coret, jadi W nya adalah 100 Joule. Ini jawabannya. Nah, atau yang ini saya masih tetap indeks nih, yang ini coba W sama dengan M V per T. Oke, delta X nya apa? V/2 T. V/2 T. Nah, T nya coret, jadi M V kuadrat per 2. Nih, ini kan tidak lain adalah sama dengan perubahan delta K, teman-teman, karena K awalnya 0. Nih, ini sesuai dengan prinsip usaha sama dengan atau usaha sebanding dengan perubahan energi kinetiknya. Sama dengan prinsip yang kuat atau yang fundamental di usaha energi ini. Jadi yang ini rumus ini udah benar, GABP itu sama saja dengan langsung setengah MV kuadrat. Oke. Nomor B. Oke. Nomor B daya, teman-teman. Nah, daya udah pernah dijelaskan tadi di nomor 8, teman-teman. Nah, daya adalah F dibagi E dot, dot V-nya, teman-teman. Oke. Nah, perkalian ini menghasilkan sudut kan, jadi besarnya dikali F cos theta. Nah, karena searah V sama F-nya searah dipercepat. Nah, berarti cos-nya 0, teman-teman. Berarti F kali V cos 0. Cos 0 1 kan. Jadi V kali V saja. Nah, F-nya adalah konstan. F-nya itu M dikali A kali V. Oke. Teman-teman masukin M-nya adalah 2. Nah, A itu adalah A itu adalah konstan, berarti sama V akhir dibagi T. V akhirnya berapa? 10/3. Oke, 10/3. V ini V akhir berarti 10. Nah, berarti 200 dibagi 3. Oke, kita hitung 200 dibagi 3. 67 saya bulatkan. Jadi 67 watt. Nah, ini jawabannya. Jadi dayanya adalah 67 watt saat di akhir rentang waktu, di interval 3 detik ini. Oke, yang nomor terakhir lebih cepat juga, nomor C. Daya ya, daya sesaat di akhir 1/2 bagian. Nah, 1/2 itu artinya waktunya adalah 1,5 dari rentang. Rentang itu mana? Rentangnya 3 detik. Yaudah, kali 3 aja. Jadi waktunya adalah 4,5 detik. Nah, berarti teman-teman langsung masukin sini aja. Berarti P adalah FP. Langsung ya, cos 0 kan 1, langsung ke sini. Berarti MAV. Nih, 2 10/3. Nah, V-nya berapa? Oh, sorry. T-nya yang beda. T-nya berapa? 4,5 ya. 4,5. Oke. A-nya konstan, teman-teman. Kalau A-nya konstan. Sorry, kita cari dulu T-nya. T-nya dari V. V adalah V0 plus AT. Nah, ini sorry. Oke. V-nya kita cari V aksen ini 0. A-nya konstan 10/3 kan? Dikali T-nya ini. T aksennya 4,5. Nah, 4,5 bagi 3 1,5 berarti 15 meter per sekon. Itu kecepatannya. Nah, berarti kalau dayanya, teman-teman, dayanya adalah P-nya adalah F dikali V saja. F-nya tadi ini 20/3. 20/3 dikali V-nya 15. Nah, berarti 15 bagi 3 5. 5 kali 20 berapa? 100 watt, teman-teman. Oke. Berarti P-nya adalah 100 watt P aksen di 1/2 bagian ya. Kalau di Haliday itu 1/2 bagian, tapi di sini 1/2 nggak apa-apa. Jadi 1/2 kelebihan setengahnya gitu. Oke. Jadi 1 plus setengah bagian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di pembahasan nomor 8 dan 9. Terus optimis dan terus semangat untuk menggali soal-soal fisika dasar agar teman-teman lebih memahami juga lebih siap di UTS. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam fisika.com.